Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang komparasi undang-undang. Komparasi yang kami bahas yaitu antara Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat Pasal 31 ayat 1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 dan Pasal 42. Dari kedua undang-undang tersebut diambil kesimpulan, yaitu setiap warga negara termasuk yang berusia lanjut, cacat fisik dan cacat mental wajib atau berhak mendapatkan pendidikan atau pengajaran di semua jenis jenjang dan jalur pendidikan guna mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan hak asasi manusia. Perundang-undangan lain yang berkesinambungan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 dan 2 dan Pasal 16. Selanjutnya yaitu implementasi di masyarakat. Contohnya di pemerintahan Kota Blitar menunjukkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional pemberlakukan kebijakan APBD pro rakyat dengan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan di Kota Blitar, yaitu melengkapi fasilitas gratis seragam, buku, alat tulis, uang saku, dan uang gedung. Dan contoh lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, kelompok Bina Keluarga Lansia atau BKL menyelenggarakan sekolah lansia dari perwakilan BKKBN yang bekerja sama dengan Indonesia Ramah Lansia atau IRL, dan terdapat pula pendidikan sekolah penyandang disabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 60 ayat 1. Substansinya, setiap warga negara terkhususnya setiap anak wajib untuk mengikuti dan memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Perundang-undangan lain yang berkesinambungan yaitu UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1. Implementasinya, yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Itulah sebabnya pemerintah pusat atau daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pendidikan dasar tanpa dimungut biaya karena kewajiban belajar adalah tanggung jawab negara. Yang kedua yaitu wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Namun, masih banyak kendala dalam mempersiapkan WBPD 9 tahun antara lain, yaitu dana yang terbatas untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata serta kurangnya motivasi keluarga untuk wajib menyekolahkan anaknya. Yang ketiga yaitu program Indonesia Pintar. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 16. Substansinya yaitu pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan setiap orang berhak menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Perundang-undangan lain yang berkesinambungan yaitu UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat 1 dan 2. Implementasinya, yang pertama memberikan mata pelajaran tentang agama pada sekolah-sekolah. Ada dua upaya mendasar yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah sebagai ujung tombak dalam mengawal pendidikan keimanan dan akhlak mulia. Yang pertama, melakukan internalisasi pendidikan agama melalui pembelajaran. Yang kedua, membentuk lingkungan sekolah sebagai laboratorium pengalaman nilai-nilai pendidikan agama. Yang kedua, pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memperlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran pendidikan agama merupakan salah satu pelajaran wajib, harus ada dan diterima oleh para siswa. Contoh pada madrasah terdapat mata pelajaran seperti akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, dan lain-lain.
Hal tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga melaksanakan sholat berjamaah, kultum, juga membaca Al-Quran dan infak setiap Jumat. Selanjutnya yaitu UUD 1945 pasal 32 dengan UU No 39 tahun 1999 pasal 6. Substansinya, kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya pelindungan dan jaminan atas perkembangan peradaban dunia dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat adat, dan juga harus menjaga dan menghormati atas kekayaan budaya dalam masyarakat hukum adat. Perundang-undangan lain yang berkesinambungan yaitu UU No 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan pasal 22 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1. Selanjutnya yaitu implementasi. Negara Indonesia kini kembali memperkuat nilai-nilai budaya yang ada di tengah gempuran budaya-budaya luar masuk Indonesia. Dilihat dari event MotoGP Series Mandalika tahun 2022 yang dilaksanakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tengah event tersebut berjalan ada pawang hujan yang tampil seketika di sirkuit balapan, dan hal ini menjadi sorotan banyak orang, bahkan menjadi perbincangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ikut memelihara apa yang menjadi warisan leluhur kita dan membranding budaya ini ke ranah internasional. Belum lama ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan referensi tim ahli, menetapkan 8 karya budaya yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai budaya tak benda Indonesia. Melalui SK Wali Kota, 8 budaya tersebut yaitu meriam karbit, cora insang, arakan pengantin, saprahan Melayu, sayur peladi, pacri nanas, ikan asam pedas, dan bahasa Melayu Pontianak. Selain bentuk inventaris dan pelindungan, penetapan tersebut juga bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komparasi undang-undang yang berkesesuaian, yakni antara UUD 1945 amandemen keempat, tepatnya pada pasal 34 ayat 1, dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 ayat 1. Substansinya, kesamaan dari kedua pasal ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial seperti jaminan pendidikan, pelatihan, bantuan khusus, perawatan oleh negara, dan pemberdayaan masyarakat yang lemah seperti fakir dan miskin, orang berusia lanjut, cacat mental dan cacat fisik, untuk hidup yang layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, perundang-undangan lain yang berkesinambungan. Yang pertama, adanya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yakni tepatnya pada pasal 1 ayat 1, dan yang kedua UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yakni tepatnya pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 11. Implementasinya, yakni yang pertama adanya program pemerintah BPJS, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua adanya program KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Yang ketiga adanya program asistensi penyandang disabilitas berat. Yang keempat adanya program Keluarga Harapan. Yang kelima adanya program PLT atau bantuan langsung tunai dari Kemensos. Yang keenam adanya program asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Yang ketujuh, bantuan kebutuhan dasar anak penyandang disabilitas melalui Komunitas Indonesia Rare Disorders atau IRD. Yang kedelapan, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusi. Dan yang terakhir adalah program magang angkasa oleh PT Trans Retail Indonesia untuk memperkenalkan dunia kerja seperti sistem kelola usaha retail dan hal teknis lainnya. Terdapat pula hal yang masih belum sesuai dengan implementasi di atas, yakni yang pertama, dari program jaminan sosial di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas ternyata masih memiliki kendala sehingga masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni menurut penelitian Eta Yuni Lestani di Semarang, Jawa Tengah, masih terdapat daerah yang belum ada balai rehabilitasi milik pemerintah. Lalu terbatasnya anggaran yang tersedia, terbatasnya SDM yang kompeten, kurangnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk menemukan teman dan kurikulum sekolah inklusif seperti materi, metode, dan sistem evaluasi belajar masih terkenal diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas. Hal yang belum sesuai yang kedua, yakni untuk program magang angkasa oleh PT Trans Retail ini masih terdapat kekurangan dalam akses bangunan, jalan, dan transportasi yang kurang memadai bagi penyandang disabilitas. Untuk selanjutnya, Undang-Undang
1945 pasal 34 ayat 2 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 41 ayat 1 dan pasal 42. Substansinya, setiap warga Indonesia, terutama untuk anak-anak serta fakir dan miskin, berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sesuai martabat kemanusiaan yang dijamin oleh pemerintah. Perundang-undangan lain yang berkesinambungan ialah 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 5 dan pasal 3. Untuk selanjutnya, implementasinya ialah 1. PKH atau Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, masyarakat usia lanjut dan penyandang disabilitas berupa bantuan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Yang kedua, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia bekerjasama dengan Komnas Perempuan, Ombudsman RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan menjamin setiap orang agar tidak mendapatkan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Yang terakhir atau ketiga, program BLT atau bantuan langsung tunai saat pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.